Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Furgoni. Di sini saya akan memberikan sebuah resensi buku dari bukunya Su Hoki yang berjudul Zaman Peralihan, yang ditulis oleh Su Hoki, kira-kira berisikan 308 halaman. Jadi Zaman Peralihan adalah kumpulan tulisan Su Hoki atau aktivis Indonesia tahun 1966 tentang kondisi Indonesia di era peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto yang disunting oleh Stanley dan Aris Santoso dan diberi pengantar oleh Dr. Kunto Wijoyo. Saat ini Indonesia sesungguhnya juga berada di masa peralihan dari era teknologi konvensional ke sentuhan teknologi modern. Rasanya hampir semua lini kehidupan manusia sudah mulai bersentuhan dengan layanan online yang merupakan eranya generasi milenial Indonesia. Zaman peralihan yang berisikan ide, gagasan, dan pokok-pokok pemikiran dari Su Hoki menjadi sangat relevan terutama untuk generasi milenial Indonesia agar benar-benar belajar dan memahami sejarah pergerakan sosial di Indonesia dari era Orde Lama hingga Reformasi. Ada 3 pesan penting yang ditinggalkan Su Hoki melalui kumpulan tulisannya dalam Zaman Peralihan, yaitu masalah kemanusiaan Indonesia, masalah kebangsaan Indonesia, dan dunia kemahasiswaan Indonesia yang masih relevan dengan situasi kemanusiaan, kebangsaan, dan dunia kemahasiswaan di era milenial saat ini. Pertama, terkait dengan tema kemanusiaan Indonesia. Su Hoki menaruh perhatian pada korban peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Salah satu yang menjadi sorotan ekstrim dari Gi adalah ketika aktivis mahasiswa angkatan 1966 termasuk Su Hoki aktif mengganyang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun pada sisi yang lain, Gi juga menjerit ketika sekitar 80.000 tahanan gerakan 30 September PKI dipenjarakan secara sewenang-wenang tanpa melalui proses pengadilan. Gi juga mengkritik berbagai bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas, misalnya korupsi, pelacuran intelektual, atau soal demoralisasi lainnya. Bahkan tidak segan-segan menyebut nama-nama oknum yang diduga terlibat dalam berbagai penyimpangan. Tindakan Gi bisa dianggap nekat dan berbahaya di zamannya. Tapi itulah Su Hoki, dia mampu mengembalikan simbol-simbol budaya yang acap kali memanipulasi kenyataan atau istilah di zaman milenial, yaitu hoax atau berita bohong yang mulai menguasai media sosial dan masyarakat awal menjadi korban hoax, terutama isu-isu tentang politik. Jadi Gi di sini pada bab pertama ini, gini, dia adalah aktivis dari aktivis angkatan 66. Dia ini kayak seperti menjerit hatinya, semacam bisa dibilang ada sebuah keresahan di hatinya tentang kenapa kok PKI ini dihukum atau dipenjara secara sewenang-wenang tanpa adanya melalui pengadilan seperti itu. Terus yang kedua, yang bab kedua, selain tema kemanusiaan Indonesia, Gi juga menaruh perhatian yang serius pada persoalan bangsa. Gi mengungkapkan bagaimana kegelisahannya sebagai anak bangsa terkait dengan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini setelah dalam kendali militer pasca peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Keresahan Gi mengungkapkan bagaimana kelanjutan kolaborasi mahasiswa dan militer setelah jatuhnya Presiden Soekarno, bagaimana peran Teknorat setelah bergabung dalam rezim Soeharto, bagaimana konsistensi gerakan mahasiswa Indonesia di masa Orde Baru menjadi kegelisahan dari Gi yang dituangkannya di berbagai tulisannya. Jadi gini, semacam dia menulis buku tentang keresahan yang dia rasakan terkait keresahannya tentang peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto gitu. Apakah masih sama atau apakah berbeda dalam konsistensi gerakan mahasiswa Indonesia gitu, untuk membela keadilan.
Selanjutnya, tulisan Gi sesungguhnya merupakan reaksi atas tulisan-tulisan sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu pelacur-pelacur intelektual yang ditulis antara lain oleh Emil Salim, Sadli, Ismail Suni, Sucipto Wirojo Suparto yang dimuat berseri di Harian Indonesia Raya. Dalam tulisannya, Gi menyoroti ketika Rektor UI, Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro diangkat menjadi Menteri Pertambangan. Meskipun demikian, Gi tetap menaruh simpati kepada pilihan Prof. Dr. Sumantri. Ketiga, selanjutnya, Gi menyoroti dunia kemahasiswaan Indonesia dari refleksi dirinya sendiri sebagai mantan aktivis mahasiswa. Gi pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa UI dan merupakan pendiri organisasi mahasiswa pecinta alam atau Mapala UI. Gi dengan gayanya yang tidak kenal takut mengkritik alma maternya sendiri melalui tulisan Wajah Mahasiswa UI yang bopeng sebelah, yang dimuat di Harian Indonesia Raya 22 Oktober 1969. Gi membongkar kebobrokan di kalangan mahasiswa UI. Bagi Gi, kebobrokan di lingkungan kecil setingkat organisasi kemahasiswaan merupakan pencerminan adanya kebobrokan pada lingkungan yang lebih luas, yaitu di masyarakat dan pemerintahan. Jadi gini, dia berani mengkritik alma maternya sendiri melalui tulisannya yang dimuat di Harian Indonesia Raya tahun 69 itu. Dia ini menganggap bahwa kebobrokan di lingkungan kecil seperti semacam organisasi, terus semacam organisasi seperti itu, dia tuh menganggap bahwa itu menggambarkan bahwa akan adanya kebobrokan yang lebih luas seperti di masyarakat dan pemerintahan. Dalam setiap tulisannya, rasa idealisme Gi terasa kental. Gi tidak mampu menyembunyikan rasa galaunya dalam melihat realitas di masyarakat. Jika dihubungkan dengan idealisme kaum muda saat ini, bagaimana idealisme setinggi langit menjadi sia-sia belaka ketika harus menghadapi verbalisme pejabat, kepalsuan, dan kedegilan Indonesia. Bagi Gi, mempertahankan idealisme ternyata bukan pekerjaan ringan, dan itu dirasakannya sendiri ketika ia bergulat dalam catatan hariannya di Indonesia. Di Indonesia hanya ada dua pilihan, menjadi idealis atau apatis. Itu catatan penting peninggalan Gi untuk kaum milenial Indonesia yang tidak tertarik dengan isu-isu politik. Ya, itu mungkin catatan singkat atau ringkasan singkat dari saya, Rizky Burgoni, dari bukunya Suhoki yang berjudul Zaman Peralihan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Burgoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.